Semangat pagi, halo bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga selalu sehat dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda. Senang sekali di hari Jumat kali ini saya Irin Anggun dapat kembali hadir untuk menyapa pemirsa setia obrolan pagi RBTV yang tentunya sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan dan juga menyimak obrolan pagi hari ini akan mengangkat tema apa sih? Tapi sabar ya. Yang jelas kita sudah punya 3 informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke informasi pertama. Nah, informasi pertama ini pemirsa ini adalah sesuatu hal yang sering dibahas ini tentang minyak goreng. Di tengah penerapan PPKM level 4, Pemkab Sleman tetap menggelar operasi pasar minyak goreng di tahap ketiga. Operasi pasar minyak goreng ini menyasar sekitar 17.000 keluarga miskin dan juga rawan miskin yang tersebar di 34 kelurahan. Operasi pasar minyak goreng di Sidoluhur Godian ini berbeda dengan operasi pasar yang digelar biasanya. Penerima manfaat tidak diizinkan datang langsung ke kelurahan tempat penggelaran operasi pasar. Minyak goreng yang digunakan untuk operasi pasar dikirim ke kalurahan-kalurahan dengan pembeli masing-masing dukuh. Kemudian dukuh akan membawa minyak goreng tersebut ke Balai Padukuhan. 57 liter. Kemudian nanti pembagiannya seperti apa, Pak? Nanti pembagian yang membagi kader dusun. Itu untuk satu perdukuhan gitu, Pak? Ya, Masing-masing akan menerima berapa, Pak? 1 botol 1 liter. Betul. Langsung melalui kalurahan dan duku-duku sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh dari kalurahan dan duku. Kami siapkan itu, ada suratnya. Nah, ada dari sisi lain memang dari publikasi dan distributor langsung OP di pasar-pasar untuk melayani pedagang-pedagang di pasar. Meski setiap kalurahan mendapat jatah 1.000 liter, namun dipastikan tidak akan terjadi kerumunan. Widi, RBTV. Ya pemirsa, kalau berbicara tentang minyak goreng nih, apalagi ibu-ibu seperti saya nih, kalau lihat harga minyak goreng sempat naik turun ya, ini jantungnya kayaknya berdebarnya kenceng gitu ya. Biasanya kalau kita beli minyak goreng seliternya bisa dengan harga 14 ribuan, tapi sekarang kita mendapatkan 1 liter dengan harga 20 sampai dengan 21 ribu. Ini sepertinya juga cukup memberatkan untuk masyarakat ya pemirsa. Tapi yang jelas semoga permasalahan minyak goreng ini segera teratasi dan kita bisa menikmati harga minyak goreng per liternya 14 ribuan kembali. Baik, kita menuju ke informasi selanjutnya. Atlet Paralimpik semakin dimudahkan dalam mengurus administrasi keberatan mereka ke ajang internasional. Imigrasi membuka layanan jemput bola bagi para atlet untuk kebutuhan khusus tersebut. Kantor Imigrasi Surakarta melakukan jemput bola bagi 67 orang atlet dan ofisial Paralimpik. Pelayanan tersebut yaitu pengurusan paspor baru maupun penggantian paspor. Para atlet tersebut membutuhkan paspor untuk perjalanan antar negara. Diketahui NPC sebagai wadah para atlet berkebutuhan khusus akan memberangkatkan mereka untuk mengikuti ajang internasional. Atlet cabur renang akan mengikuti ajang di Berlin, Jerman akhir Maret nanti, sementara atlet cabur panahan akan berangkat ke Thailand. Alhamdulillah pelayanan cukup sangat membantu buat kami semua. Kalau kemarin layannya datang ke kantor ya, untuk pandemi ini alhamdulillah bisa datangkan ke sini. Kita hanya untuk menyiapkan persyaratan-persyaratannya. Kita sebagai pelayan masyarakat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita menjemput bola di saat pandemi seperti ini. Pemberian paspor secara kolektif ini diberikan kepada masyarakat secara umum yang meminta kepada kita minimal 30 orang. Jadi kalau ada 30 bahkan lebih kita akan datang. Rizky Budi Pratama, RBTV. Luar biasa ya pemirsa, semoga kemudahan-kemudahan yang memang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh atlet yang nanti akan berlaga begitu ya, ini semoga menjadikan semangat yang luar biasa untuk para atlet Paralimpik ini dapat mengharumkan nama Indonesia. Kita menuju ke informasi yang terakhir pemirsa. Untuk TPMASPD putaran kedua di SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar. Untuk putaran kedua ini dilakukan selama 2 hari dan dilakukan di sekolah sesuai dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta, Siti Arina Budiastuti, menyampaikan bahwa TPM Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah atau ASPD putaran kedua yang dilakukan sekolah sesuai dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang memperbolehkan adanya PTM terbatas hanya untuk peserta ASPD. Setelah TPM ASPD dilakukan, peserta didik akan melakukan kembali ASPD tingkat DIY sebagai persiapan dan pemantapan. Pada hari terakhir mata pelajaran IPA sudah berjalan dengan tertib dan lancar, mengingat kemarin anak-anak 2 hari full online di rumah, kemudian ada kebijakan dinas boleh masuk 2 hari melaksanakan latihan TPM ASPD ini di sekolah dengan semi online. Rina Maulita, RBTV. Ya pemirsa, itulah 3 informasi yang sudah kami haturkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, karena spesial di obrolan pagi hari ini akan membahas terkait dengan Net Zero Healthy. Apa itu? Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi obrolan pagi akan segera kembali. Langkah kecil yang kita lakukan akan berdampak besar jika kita lakukan secara terus-menerus. Seperti halnya dalam menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti gerakan peregangan otot sederhana. Selanjutnya, jaga kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit. Jangan lupa mengkonsumsi buah dan sayur demi memenuhi gizi yang seimbang. Lalu, hindari rokok dimanapun berada. Terakhir, cek kesehatan secara berkala di fasilitas kesehatan setempat. Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di obrolan pagi. Dan untuk pemirsa yang baru saja bergabung bersama dengan kami, tema besar hari ini di obrolan pagi kita membahas tentang Net Zero Healthy. Nah, seperti apa dan apa sih sebenarnya maksud dari istilah Net Zero Healthy? Tenang pemirsa, karena hari ini kita sudah menghadirkan narasumber terbaik yang tentunya expert sekali di bidangnya, begitu ya, akan menjelaskan tema hari ini. Langsung saja kita sapa, sudah hadir bersama dengan kami melalui Zoom. Ini Bapak Insinyur Daud Condro Raharjo MBA GP. Beliau ini selaku Ketua Green Building Council Indonesia Yogyakarta. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Daud. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi peserta semuanya, pemirsa. Ya, pemirsa. Oke, Pak Daud apa kabar? Sehat Pak Daud? Sehat Bu. Waduh. Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak Daud? Kalau boleh tahu, di rumah atau lagi di kantor?
Nah, ini sekarang rumah ini kan jadi kantor, Bu. Oh Jadi gitu ya. ini udah Sekarang rumah jadi hybrid, kantor. Bu. Oke, siap. Pak Ya. Daud, sebelumnya terima kasih banyak pastinya di sela-sela kesibukan Pak Daud ini sudah menyempatkan waktu untuk dapat menyapa pemirsa setia obrolan pagi. Pak Daud, kita langsung saja menuju tema hari ini yaitu Net Zero Healthy. Nah, ini boleh dijelaskan ini sebenarnya apa sih Pak Daud Net Zero Healthy? Baik, ya, terima kasih Bu Indri, pemirsa di rumah. Jadi net zero healthy atau net zero building atau net zero water, net zero energy itu semuanya berpangkal kepada efisiensi. Nah, efisiensi ini terutama kalau di building menyangkut ke ada energinya, ada airnya, ada material, ada sampah-sampahnya, begitu ya, sampah plastik dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita cermatin karena satu hal bumi kita ini istilahnya tidak bisa mengubah kalau plastik ya, itu memerlukan 100 tahun bahkan bisa lebih begitu ya. Nah, kita sekarang ada terobosan, ada apa namanya plastik ramah lingkungan gitu ya. Nah, juga apa namanya energi itu fossil fuel itu kan dari penelitian itu akan habis dalam tanda kutip ya. Nah, ini ada yang bilang sampai 2030 begitu ya. Nah, ini kalau enggak ya bagaimana begitu, apalagi sekarang ada perang begitu ya, bahan bakar naik. Jadi Bu Indri tadi juga sudah ngomong minyak naik gitu ya. Sini curhat sebenarnya, Pak. Sekarang kita harus mau beralihnya ya. Kenapa kok kita dikasih pencipta kita gratis kok nggak mau sih gitu ya, dari matahari gitu ya. Ya ada investasi pasti gitu ya, tapi kan kita ngitungnya nantinya kan penghematan juga di biaya bulanannya begitu ya. Nah, akhirnya kan berujung-ujung nantinya the bottom line adalah ROI, return on investment begitu ya. Nah, air juga begitu ya, teorinya Maslow begitu ya. Basic need-nya itu adalah makan, minum, dan pasutri itu ya, hubungan pasutri. Nah, ini kalau nggak terpenuhi apalagi minum ya, nggak tahu Bu Indri kuat nggak 3 hari nggak minum gitu ya. Lemes ya, Nah, Pak. ini suatu pertanyaan. Nah, kira-kira net zero itu begitu, jangan sampai juga nanti ya dampaknya itu adalah pengurangan karbon emisi ya. Kasihan dong kita melihat anak cucu kita, bukan sampai cucu ya, mungkin anak aja, mungkin kalau ngantri di shelter bus gitu ya, wah itu polusinya gitu. Nah, itu berdiri di situ sambil menghirup itu fresh pollution loh. Fresh pollution. Nah, itu bisa memperkaya penyakit gitu ya, yang akhirnya lifetime dari kehidupan manusia menjadi pendek. Begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti gerakan-gerakan dan lain-lain termasuk yang berperan serta banyak dari para engineer, arsitek gitu ya, yang terkait dengannya itu sangat diperlukan begitu ya, termasuk landscaper gitu ya. Nah, itu jadi di studio ini Bu Indri juga itu bunganya bunga plastik atau bunga real gitu ya. Oke, baik. Semacam begitu karena indoor plant itu juga bisa menyerap ini apa namanya racun toksik. Itu sangat membantu. Jadi gerakan-gerakan seperti contohnya Green Mother gitu ya. Green Mother ini apalagi kalau udah title-nya ibu rumah tangga begitu ya di rumah ini. Yang harus dihemat apa? Jadi pemilihan-pemilihan dalam membeli white goods atau mesin cuci piring lah atau almari es lah itu harus green label. Nah, green label itu yang istilahnya menghemat listrik gitu ya. Nah, mungkin lebih mahal, pasti lebih mahal lah. Ada ada para saintis, ada para penemu itu kan dia berjuang berpikir keras gitu ya untuk menemukan sesuatu yang bagus berguna. Tapi kalau nggak dihargai juga mungkin sedih juga ya, bukan sedih lagi ya. Mereka terus bagaimana kehidupannya dan lain-lain. Mungkin saya kira itu, ada yang lain nanti bisa saya jelaskan.
Oke, baik. Jadi untuk net zero healthy ini ya Pak ya, maksudnya sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau tadi boleh di-highlight yang dikatakan oleh Pak Daud ini sebenarnya efisiensi. Masyarakat ini diajak memikirkan begitu ya, bagaimana kehidupan bumi ke depannya, entah 10 tahun lagi, 20 atau mungkin 50 tahun lagi, keberlangsungan anak cucu kita ini akan seperti apa begitu. Nah, untuk Pak Daud sebenarnya urgensi dari net zero healthy atau mungkin green building di Indonesia ini seperti apa? Atau mungkin khususnya di Yogyakarta urgensinya ini seperti apa Pak Daud? Ya, jadi urgensinya pertama ya kita harus mendidik Bu, karena paradigmanya yang belum benar itu harus dibenarkan dulu. Umpamanya ya dari hal yang kecil aja, kalau kita bangun pagi sikat gigi gitu ya, sikat gigi, janganlah itu airnya dibiarkan mengalir ya. Kalau wudhu gitu ya. Nah, wudhu ini kan saya meneliti kira-kira orang wudhu mencuci biar nanti doanya mungkin bisa lebih kusuk itu 1 menit kurang lebih ya. Nah, dalam 1 menit itu istilahnya nggak kepake 100% gitu, hanya berapa persen kepake. Nah, bagaimana cara menghematannya gitu ya. Nah, ini ada trik-trik sih. Nanti itu tergolong di water fixtures gitu loh. Ada tambahan-tambahan alat yang bisa menghemat begitu ya. Nah, kira-kira itu. Jadi nantinya kalau kita mau memanen air hujan gitu ya. Air hujan adalah air sumber alternatif. Bukan dari PDAM, bukan dari air sumur gitu. Jakarta aja sekarang air sumur udah nggak boleh, harus PDAM. Nah, dari itu nantinya ini bisa diolah, bahkan bisa menjadi UMKM untuk yang air hujan itu diolah elektrolisasi asam basa, bahkan bisa menjadi air kemasan hujan umpamanya. Nggak usah nyedot-nyedot di mata air di pegunungan-pegunungan begitu ya. Dan juga bisa dibuat nantinya membuat kafe jadi kopi air hujan umpamanya begitu ya. Nah, banyak hal Bu. Jadi ini adalah penggabungan kedisiplinan. Namun semuanya itu pintu gerbangnya harus bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur, juga arsitek hanya mengandalkan karya artnya, seni gitu bagus sih, tapi biayanya bulanannya mahal. Nah, ini kan tidak meninggalkan legacy. Ini memberatkan si next generation gitu ya. Kira-kira inti idenya begitu Bu. Jadi banyak hal nanti yang akan, tapi saya tidak bisa sendirian juga. Nah, ini nanti harus dengan pemirsa, dengan semua kalangan. Jangan menyepelekan ibu rumah tangga juga. Ini makanya kan gerakannya ini ada salah satunya Green Mother gitu loh. Nah, ini ibu ini kan yang istilahnya paling lama, kalau bapak mungkin bekerja gitu ya. Nah, ibu yang paling lama tinggal di rumah gitu ya. Paling lama dalam artian nggak boleh pergi ya. Tapi ya ini mudah-mudahan obrolan pagi ini kan bisa sedikit ini ya apa sih gitu ya. Nah, ini nanti bisa dengan kerjasama dan lain-lain itu bisa semuanya menjadikan baik dan membuat bumi kita ini bisa tersenyum lah. Kalau enggak, ini bagaimana sekarang kalau hujan pun karena climate change ya. Climate change ini hujan ini yang dulu kalau ada tanah yang untuk nyerap untuk air hujan, sekarang kebanyakan udah menjadi rumah, jadi hutan beton. Nggak bisa nyerap dong. Nggak bisa nyerap ya, buat run off-nya ini jadi banjir. Nah, bagi banjir ini kan nanti juga membahayakan sendiri. Di rumah tidak dipasangin, umpama di dapur, ini ngomong ibu rumah tangga lagi, tidak dipasang grease trap. Grease trap itu minyak-minyak ya. Jadi ini nantinya juga kalau langsung dibuang ke sungai, kemana, mencemari nantinya masuk ke sumur, diminum kita sendiri yang sakit. Nah, kira-kira begitu Bu. Ya, jangan sampai menjadi bumerang.
Iya, iya, betul. Jadi kalau boleh di-highlight juga ini apa yang dikatakan oleh Pak Daud, ini sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum paham gitu ya, karena mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti tadi contohnya menggosok gigi ini air dibiarkan terus mengalir. Nah, ini sebenarnya padahal itu adalah pemborosan begitu. Jadi ada beberapa kebiasaan masyarakat yang memang ini ya tidak mendukung yang namanya net zero healthy ataupun juga green building begitu, dan butuh kesadaran dari masyarakat akan mungkin perubahan cuaca yang sangat luar biasa begitu ya, bagaimana caranya kita bisa mensiasati gitu perubahan cuaca yang ekstrim ini seperti apa. Nah, Pak Daud, kalau mungkin dari pemahaman sendiri masyarakat Yogyakarta terkait dengan net zero healthy ataupun juga green building, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin memang untuk aktivitasnya lebih banyak di rumah, ini pemahamannya sudah sebesar apa sih Pak Daud kalau menurut Pak Daud sendiri? Nah, ini saya harus meneliti nih berarti nih ya. Tapi nggak usah jauh-jauh lah ini. Kalau saya ngelihat dari istri saya juga dan tetangga gitu ya. Jadi ini ya masih perlu ditingkatkan lah. Saya belum bisa ngomong angka di sini karena saya sendiri nggak fair ya. Saya belum meneliti, nanti sudah mengeluarkan angka. Nah, ini apalagi dalam hal semacam ini bisa menjadi batu sandungan juga saya kalau mengeluarkan suatu angka yang tidak precise begitu ya. Tapi paling tidak pintu gerbangnya itu kalau dari arsitek itu ya bagaimana bisa mendesain pasif itu mengurangi nantinya air condition itu yang beban tertinggi dari suatu rumah atau gedung untuk hal energinya. Nah, kalau ibu rumah tangga contohnya, biar nggak disepelekan gitu ya, bagaimana sampah dari rumah ini bisa dalam tanda kutip daur ulang. Di sustainable, jangan sampai istilahnya keluar gitu ya. Jangan sampai keluarnya itu bagaimana? Kira-kira satu orang 0,7 kilo generate sampah ya, trash gitu ya. Nah, ini kebanyakan dari mana? Umpama dapur ya dibikin kompos lah gitu ya. Gimana ya kalau nggak ada halaman atau tanah gitu ya, dengan kotak takahura begitu ya. Nah, kotak takahura itu apa? Bisa di Google nanti atau bisa tanya kami lah nantinya ya. Nah, itu nantinya bisa diolah menjadi kompos. Kalau bisa di recycle gitu, wih sangat bagus ya. Apalagi nanti ada tanaman hidroponik gitu ya. Terus ada salah satu hotel di Bandung itu di top floor-nya itu dibikin mini zoo untuk atraktif hotel dari tamu-tamunya. Jadi sampahnya bisa untuk makanan binatangnya, terus kotorannya bisa untuk pupuk gitu ya. Nah, ini sangat bagus, berarti ini nggak keluar gitu ya. Jadi kasihan TPA gitu ya. Ini kalau menumpuk juga ini gas metannya bagaimana dan lain-lain, landfill-nya itu ya. Kita ngomong ini sampah ini juga. Jadi ini saling keterkaitan. Dari lingkungan, dari engineer, dari rumah tangga, bahkan mulai dari anak-anak kalau sudah diajarin gitu ya, mulai dari sekolah lah, sekolah TK, SD, ada ekstrakurikuler gitu ya umpamanya. Nah, ekstrakurikuler itu ya itu membuat kotak kompos gitu ya. Jadi di halamannya di sekolahan dan lain-lain akhirnya bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu. Oke, jadi dibutuhkan pendidikan sedari dini begitu ya Pak ya. Dan setuju sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Daud bahwa untuk ilmu net zero healthy ataupun juga green building itu atau go green lah yang mungkin yang untuk pemirsa yang sering mendengar begitu, ini dimulai dari keluarga begitu ya Pak ya. Bagaimana caranya mengelola sampah yang baik begitu ya. Karena memang permasalahan sampah sampai dengan saat ini tetap menjadi isu ya Pak ya. Dan untuk permasalahannya ini kita belum mendapatkan suatu solusi yang pasti seperti itu. Dan sekali lagi memang diharapkan kepedulian dari masyarakat, dari keluarga begitu ya, kepedulian untuk dapat mengelola sampah secara mandiri. Baik, Pak Daud, ini kan tentunya kalau kita berbicara terkait dengan net zero healthy ataupun juga untuk green building. Nah, ini kalau masyarakat khususnya Yogyakarta ini dapat menerapkan dengan baik, manfaat yang didapatkan ini seperti apa sebenarnya Pak Daud?
Ya, kalau dari hulu sampai hilir itu paling tidak mendekati atau nearly zero gitu ya. Oke, nearly Nah, zero. manfaatnya juga bumi kita ini lebih seger ya Bu ya. Jadi hawanya pun seperti di kita Paris Act itu ya tahun 2015 itu kita ada konsensus bahwa negara Indonesia juga berperan serta untuk menurunkan temperatur sampai 1,5 derajat. 1,5. Nah, ini Oke. kan kita kalau ngomong global warming itu kan peningkatan suhu ya. Ya. Jadi, nah ini kita berusaha menurunkan ya caranya gimana ya mungkin kalau sudah ada peraturan dari pemerintah ya ruang tata hijaunya harus memenuhi syarat kalau rumah ya 20% harus ada tanaman vegetasi begitu ya. Ini benar-benar bisa menurunkan gitu ya. Di samping menyerap racun-racun juga di masa pandemi ini sangat bagus sekali. Saya ini seorang COVID survivor, Juni 20 saya terkena dampaknya masih versi Delta, tapi saya 10 hari udah negatif Juni 30. Karena apa? Ya satu karena dari desain rumah masih bisa dipertanggungjawabkan dari cross ventilation, dari perputaran anginnya. Jadi di situ kan dari pasif desainnya harus dilihat bukaan jendelanya, wall to rasionya. Terus juga kalau ada tanamannya ya lebih rindang, kadar O2-nya lebih bagus gitu ya, lebih adem. Nah, kira-kira semacam gitu. Dan terbukti bahwa saya tinggal berlima di rumah, istri sama anak 3, mereka semua nggak terdampak. Bahkan 5 hari untuk exit tes dari PCR tetap negatif. Nah, berarti ini kan sirkulasi atau desain dari rumahnya ini masih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kira-kira semacam begitu. Oke, jadi manfaatnya ini sebenarnya luar biasa ya Pak ya kalau masyarakat sendiri menerapkan yang namanya net zero healthy ataupun juga green building. Ini manfaatnya ya mulai dari udara ini menjadi lebih segar, begitu ya, lingkungannya lebih kondusif, dan tentunya diharapkan masyarakat mungkin setelah menyaksikan obrolan pagi hari ini nanti sadar begitu ya Pak ya, kalau mungkin kemarin itu sadar nggak sadar gitu ya kalau setelah menyaksikan obrolan pagi hari ini apalagi bersama dengan Pak Daud ini jadi lebih sadar terkait dengan net zero healthy ataupun juga green building nih ya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami boleh saja bisa langsung di 4477666. Boleh bertanya nih mumpung ada Pak Daud yang menjelaskan terkait dengan net zero healthy ataupun juga green building begitu. Kalau pemirsa ingin konsultasi ataupun juga bertanya boleh saja silakan di 4477666. Kita tunggu ya pemirsa. Baik, Pak Daud, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan urgensi, lalu juga terkait dengan manfaatnya ini seperti apa, isu besar terkait dengan net zero healthy ataupun juga untuk green building ini seperti apa. Nah, kita langsung terkait dengan kriteria. Tapi kita istirahat dulu Pak Daud, kita lanjutkan lagi nanti. Mungkin kita istirahat dulu sejenak untuk pemirsa. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi obrolan pagi akan segera kembali. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan.
Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Kembali bersama kami di obrolan pagi, perbincangan semakin menarik terkait dengan net zero healthy ataupun juga green building. Tentunya masih bersama dengan Pak Daud. Ini selaku Green Building Council Indonesia Yogyakarta. Beliau ini sebagai ketuanya. Menarik sekali pemirsa, untuk pemirsa yang mungkin tadi sempat ketinggalan di segmen sebelumnya. Banyak sekali yang kita bahas bersama dengan Pak Daud terkait dengan isu besar begitu ya. Lalu juga tadi urgensi terlebih di Yogyakarta ini seperti apa net zero healthy ataupun juga green building. Sekali lagi pemirsa yang ingin bergabung boleh sekali, kita langsung menunggu partisipasi Anda di 4477666. Baik Pak Daud. Ya. Oke, nah kita tadi kan sudah membahas banyak sekali nih Pak terkait dengan fenomena-fenomena di lapangan begitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri ini sebenarnya sudah mengeluarkan aturan belum ya terkait dengan net zero healthy ataupun juga green building ini? Monggo. Ya, jadi sebenarnya kalau Green Building Council itu tidak memandatorikan, karena Green Building itu adalah cabang dari World Green Building Council di Kanada, Toronto ya. Setiap negara hanya ada satu non-profit, non-government, gitu ya. Nah, pemerintah sendiri atau GBCI ini ya tujuannya mengeluarkan rating-rating yang nantinya juga bisa dipergunakan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, ini pemerintah sendiri tentunya sudah aware dengan itu. Adanya peraturan Gubernur 38 di Jakarta itu yang menyebabkan bahwa air-air itu harus di recycle gitu. Karena Jakarta itu tanahnya setiap tahun itu turun berapa senti gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada peraturan daerah bahwa nggak boleh ngambil air sumur di Jakarta gitu ya. Ataupun ada peraturan wali kota gitu ya. Bandung sudah, ini Semarang 2019 sudah begitu ya. Nah, di sini akan ada peraturan-peraturan seperti peraturan pemerintah yang nomor 16 2018 kalau nggak salah ya, tentang ini air kotor yang dikeluarkan dari lingkungan komunitas atau apa itu harus ditreatment. Kalau enggak ya itu nanti bisa dibuang ke sungai atau mana, belum ditreatment akhirnya nantinya bisa meracuni diri sendiri karena kadar E. coli dan lain-lain itu nanti ya kalau udah gitu nanti menjadi suatu pandemi lagi gitu ya. Ya pandeminya itu karena ya ulah kita gitu. Kira-kira semacam gitu. Oke, terkait dengan peraturan yang sebenarnya pemerintah ini juga sudah mengeluarkan begitu ya Pak ya. Dari masyarakatnya sendiri pemahaman tentang peraturan ini seperti apa? Masih banyak yang melanggar nih kayaknya ya Pak ya. Belum paham begitu ya. Ya. Jadi banyak waktu kita mengakses di beberapa hotel begitu ya. Nah, ini herannya juga mereka tuh nggak aware. Kadang IMP-nya IMP sementara begitu ya, terus nggak ditindaklanjuti, bahkan ya mereka asal saja akhirnya mereka tuh kadang maaf kata ya, itu di septic tanknya itu harus istilahnya lemak-lemak kotorannya itu diambilin gitu ya, terus manggil perusahaan sedot itu ya, sedot tangki itu ya. Satu tangki itu 400.000 gitu sehari 3 kali sedot gitu ya. Nah 1,2 kali 30 setahun berapa? Ini hotel ya, kita ngomong hotel. Nah ini kan sudah nggak benar begitu ya. Sudah nggak benar, di samping biaya juga. Nah ini buangnya terus buang kemana gitu ya. Dan juga gitu ya.
Nah, ini hal yang semacam gini nih kita ada istilahnya 3P begitu ya. Nah, 3P, P yang pertama ini people, planet, yang kedua, yang ketiga profit. Nah, ini kita harus imbangkan. Kalau kita mengenai profit terus juga semuanya nanti akan ya istilahnya ya ini tempat-tempat ya nggak peduli deh tempat yang ini gimana gitu. Nah, ini Oke, baik pemirsa, sepertinya kita sedikit ada kendala begitu ya. Coba nanti kita akan menghubungi kembali untuk Pak Daud Condro Raharjo MBA GP begitu. Beliau selaku Ketua Green Building Council Indonesia Yogyakarta yang masih membahas tentang net zero healthy. Jadi pemirsa ini ya, sembari kita menunggu menghubungi kembali Pak Daud, begitu ada beberapa hal penting yang memang ingin kita sampaikan kepada pemirsa terkait dengan mungkin banyak sekali isu-isu terkait dengan pencemaran lingkungan, lalu juga perubahan iklim dan lain sebagainya. Coba kita, sepertinya Pak Daud ini kembali terhubung bersama dengan kami. Boleh, selamat pagi Pak Daud. ya pagi. Oke, baik Pak Daud, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis begitu, jadi sempat terputus. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Pak Daud dan juga pemirsa untuk menyaksikan hari ini. Baik Pak Daud, mungkin boleh dilanjutkan kalau tidak salah. Tadi terakhir Pak Daud ini membahas ada 3P sebenarnya yang memang ini kita bahas itu ya, ada people, planet dan juga profit begitu. Nah, mungkin kembali dilanjutkan, silahkan Pak Daud, dengan 3P ini sebenarnya mana yang nantinya akan diutamakan? Begitu. Ya, saya ulangi ya, maaf tadi mungkin gangguan sinyal atau bagaimana. Silakan Pak. Sering sekali ini. Jadi 3P yang pertama itu adalah people, yang kedua planet, yang ketiga profit. Nah, ini harus diseimbangkan. Bukan berarti harus mana yang didahulukan. Karena di sini kalau lebih ke profitnya juga nanti terdampak ke planet gitu ya. Nah people-nya ya pasti nantinya akan kalau saya boleh menyisipkan ada slogan yang bagus. Jadi less ego, more eco, gitu ya. Sekali lagi less ego, more eco, gitu ya. Nah, kalau orang sudah bisa menyisihkan, umpamanya, saya menyisihkan lahan di tempat saya menjadi lahan hijau ditanami dan lain-lain. Saya menyisihkan sebagian dana untuk gitu ya, hal-hal yang lain. Karena kalau kita mau melihat dan meneliti biaya untuk mengolah sampah ya, Indonesia ini masih murah sekali ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebenarnya masih murah. Murah sekali. Jadi ini kuncinya ya, kalau di negara lain bisa umpamanya bagus dan lain-lain ya karena mereka istilahnya willing to pay begitu ya. Yang willing to pay ini kan untuk kita, bukan untuk siapa sebenarnya. Nah ini kadang ada yang kalau mau bayar aja kucing-kucingan gitu ya, nggak tahu. ada tagihan gitu, aduh sedang sakit dong nanti dulu gitu dan lain-lain. Nah ini jadi di rumah juga harus disiapkan umpamanya bank ini ya sampah seperti plastik disendirikan untuk bisa di-recycle gitu ya. Nah, alangkah baiknya jadi paper juga gitu ya. Nah, B3 kalau di rumah yaitu apa? B3 di rumah itu ya ini batu baterai, terus cartridge gitu ya dari printer dan lain-lain. Nah, ini yang biar orang yang memilah-milah sampah ini juga bisa bagus gitu ya. Di samping umpamanya ada botol. Nah, botol ini kalau kita ngelihat Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang juga seorang arsitek, ini juga mempelopori bangun rumahnya, temboknya atau pagarnya pakai botol bekas gitu ya dan lain-lain. Nah, ini sangat membantu begitu ya, sangat membantu. Kira-kira begitu. Oke, menarik ya Pak. Walaupun tadi ada 3P, ada people, planet, dan profit, ini tidak bisa mana yang harus diutamakan. Tapi yang jelas semoga 3P ini dapat berjalan beriringan begitu. Dan tadi bank sampah ini juga sepertinya sudah mulai banyak Bapak. Ini saya juga ingin bercerita ini di kampung saya, di RT saya ini akhirnya juga menggalakkan seperti itu. Jadi ada sampah-sampah yang memang dibedakan seperti mana yang untuk botol, plastik dan lain sebagainya. Diharapkan nih mungkin untuk kelurahan, desa ataupun juga RT yang belum menerapkan seperti itu bisa memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Ini diharapkan
sesegera mungkin begitu. Nah, untuk Pak Daud sebenarnya dari GBCI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan net zero healthy ini perannya seperti apa sebenarnya Pak Daud? Ya, pertama kita mengedukasi gitu ya, untuk sounding, mengedukasi, memberikan training gitu. Trainingnya ini kan training untuk sebenarnya biar kita certified gitu ya. Certified itu nanti bisa mengakses atau gedung yang akan disertifikasinya butuh asesor-asesor. Nah, ini harus orang yang bersertifikat, nggak boleh sembarangan karena ya ini dibutuhkan berbagai disiplin ilmu, ada arsitek, ada landscape, ada sipil, teknik industri, mechanical, electrical, bahkan chemical engineering, bahkan orang hukum dan orang bisnis manajemen pun dibutuhkan karena untuk membuat lolonya ini loh. Nah gitu. Nah di samping itu kan dari green building sendiri itu kan ada 6 kategori. Jadi kalau istilah-istilah itu apa, ini apa sih tahapannya atau yang harus diakses itu apa, atau kriterianya itu apa. Jadi ada tata guna lahan. Tata guna lahan ini ya, ini termasuk nantinya resapan, biopori, landscape-nya, jenis pohonnya. Jangan sampai nanti pohon apa untuk green roof gitu ya. Jadi ada tanaman di top floor-nya, di roof-nya itu, tapi keliru menentukan jenis pohonnya, umpama terem besi lah. Terem besi itu apa namanya bisa nembus ke struktur, ke beton, ke dak gitu ya. Nah itu. Terus ada yang kedua ini energi konservasi. Bagaimana nantinya membuat bangunan ini bisa hemat gitu ya. Kalau hal yang terkecil jadi dari kita secara pribadi ya, kalau ada AC itu dibuatlah itu AC-nya itu, nggak tahu Pak Indri itu pasangnya 16 derajat Celcius atau berapa, kalau bisa wah sekarang nih panas-panasnya dipencet-pencet, kalau bisa jadi sampai 10, 9 gitu. 25 aja cukup. Jadi intinya green building itu mitigate and adaptation. Nah, jadi mitigate itu mengurangi, terus bisa beradaptasi. Bayangkan kalau di pantai gitu ya, di pantai yang 32 derajat tapi sepoi-sepoi, kalau kita juga bisa tertidur ya. Iya. Nah, kira-kira begitu. Ya, terus ada water conservation, bagaimana menghemat air, bagaimana bisa menggunakan air alternatif dan lain-lain. Terus ada material, building material apa gitu ya. Nah, terus juga indoor health comfort. Jadi indoor health comfort itu ya bagaimana menentukan itu ya thermalnya supaya cahaya masuk tapi panasnya bisa ditolak atau diefisienkan dengan berbagai material bahan bangunan. Kalau kaca ya kacanya yang low E gitu ya. Terus juga building manajemennya, yaitu dengan adanya training begitu. Nah inilah kira-kira Bu. Oke, jadi ini lebih ke certificate betul ya Pak ya. Iya, Dan untuk saat ini mungkin kalau kita bilang untuk dapat mengakses sosial media ini, sosial medianya ada nggak nih Pak untuk GBCI sendiri? Ada Bu, jadi ini kalau di Jogja ada GBCI Yogyakarta, kalau yang di pusat itu GBCI, GBC Indonesia begitu ya. Nah itu. Jadi adapun nantinya juga apa namanya di YouTube kami GBCI Yogyakarta gitu ada nantinya Bu. Oke, jadi sebenarnya untuk ilmu ini bisa didapatkan di mana saja ya, terlebih GBCI ini juga ada di sosial media, YouTube juga ada. Jadi silakan untuk masyarakat bisa diakses kalau masih penasaran ini terkait dengan zero healthy yang kita bahas hari ini. Pak Daud, kita break dulu, istirahat sejenak dulu. Kalau Pak Daud mau minum-minum silakan ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi obrolan pagi akan segera kembali.
Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Menarik sekali perbincangan hari ini bersama dengan Pak Daud terkait dengan Net Zero Healthy ataupun juga Green Building. Apalagi di tengah isu untuk perubahan iklim, lalu juga untuk cuaca saat ini seperti apa, begitu ya pemirsa, pencemaran udara dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang penting untuk kita simak bersama. Dan diharapkan masyarakat yang, ataupun juga pemirsa yang menyaksikan Obrolan Pagi setelah ini jadi lebih sadar begitu ya terkait dengan Go Green, Green Building dan juga lain sebagainya. Langsung saja kita lanjutkan untuk Pak Daud. Apakah masih terhubung bersama dengan Pak Daud pada pagi hari ini? Oke, Pak Daud. Nah, kembali terima kasih banyak masih setia bersama dengan kami, tentunya memberikan ilmu yang positif kepada pemirsa setia Obrolan Pagi. Pak Daud, sebenarnya tidak afdol rasanya begitu ya kalau hari ini kita tidak membahas terkait dengan karya-karya nih, khususnya di Yogyakarta yang sudah sertifikasi Green Building. Ini apa Pak contohnya dan apa sih yang menjadi kriterianya begitu? Silakan Pak Daud. Ya, jadi untuk edukasi kami sudah membuat serial video. Jadi ini ada episode 1, 2, nantinya bergulir terus, mudah-mudahan dalam bulan ini episode 3 dan 4 bisa jadi, tapi harus jadi ya. Ini tadi pagi sebelum saya meeting ini dikasih dadakan meeting untuk ini tim G20 yang Jogja ini akan menjadi tuan rumah untuk XBBC. Betul. Jadi termasuk ini video edukasinya harus kita selesaikan gitu ya. Di samping itu juga karyanya untuk gedung itu apa gitu ya. Mungkin pemirsa Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya di mana sih gitu ya. Iya, nah, betul. Yang sangat membanggakan dari kota Yogyakarta itu adalah satu, yaitu airport kita, yaitu Yogyakarta International Airport. Itu sudah disertifikasi dan mendapatkan kriteria gold. Jadi ranking di GPCI itu ada platinum, gold, silver, dan bronze gitu ya. Nah, ini adalah sertifikat yang pertama kali, terutama di bidang airport, di industri airport yang pertama kali. Jadi ini yang merintis gitu ya. Nah, ini sempat mendapatkan MURI juga. Jadi di sini bisa dilihat nantinya bagaimana pengurangan energi dari airnya dan lain-lain. Jadi ini makanya ini jadi salah satu akhirnya tuan rumah G20 juga untuk XBBC gitu. Salah satunya dipilih mungkin karena itu juga gitu ya. Nah, di samping itu ada di UGM. Jadi UGM ini kan juga universitas yang tertua di Indonesia gitu ya, dengan fakultas yang terlengkap gitu ya. Ini ada membangun 10 gedung yang sudah dan akan berjalan lagi untuk disertifikasi begitu ya. Ada 10 gedung. Yang terakhir bulan Desember yang lalu tahun 2021 itu sempat didadak
ada satu perusahaan multinasional yang bernama Concentric itu ya, yang berkantor di Lipo Plaza itu dia memutuskan untuk mensertifikasi gitu ya. Nah ini akhirnya mendapatkan platinum gitu ya. Tapi untuk interiornya. Jadi juga ini kan green chip ini kan ada juga bermacam-macam. Jadi untuk new building, ada untuk existing building, ada kawasan, ada interior, ada rumah begitu ya. Nah ini. Jadi ini rumah-rumah juga bisa disertifikasi dari GPCI Pusat ini lagi mau membuat kriteria bagaimana supaya rumah ini juga dapat disertifikasi secara gratis gitu ya. Gratis bukan artian si penerimanya gratis, tapi kita nantinya akan mencari donasi-donasi. Tapi kalau yang building biasanya kita charge ya. Karena rumah ini biar lebih aware juga, tapi ada syarat-syaratnya. Contohnya mungkin rumah yang kapasitas energinya atau PLN-nya mungkin 900 watt atau 1300 begitu ya. Ada kriteria-kriterianya sampai mungkin gratis, kalau ada berbayar pun mungkin kecil gitu ya. Nah, yang semakin tinggi nantinya ya mungkin kemungkinan ya ini belum diputuskan, mungkin dari fee yang sudah ditentukan nantinya mungkin 50% diskon atau apa. Nah dari sini akan nantinya berusaha berlomba-lomba nanti para individu maupun perusahaan ini akan menerapkan. Nah menerapkan itu nanti pasti ada efek-efeknya, yaitu ya mungkin Jogja kok semakin adem lagi ya gitu ya, barangkali gitu ya. Jadi kalau di handphone kita ini ada istilahnya aplikasi yang untuk air quality ini bisa dilihat nih Jogja ini air quality-nya bagaimana gitu ya. Ada itu bisa, ini kalau ke Jakarta atau ke Beijing atau ke India gitu, ini apa berkabut atau apa gitu, ternyata polusi gitu ya. Bukan kabut ya, jauh, walaupun sama-sama ini ya Pak ya, kabut-kabut begitu ternyata polusi. Oke, jadi untuk di Yogyakarta ini sendiri ini sangat membanggakan ya, tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Daud bahwa bandara kita di Yogyakarta International Airport ini sudah tersertifikasi Gold begitu ya Pak ya. Betul Bu. Wah ini semoga menjadi semangat yang baru juga nih. Apalagi tadi juga sedikit bocoran dari Pak Daud, nantinya mungkin untuk rumah-rumah ini juga nanti akan dilakukan sertifikasi begitu ya. Jadi masyarakat juga lebih aware terkait dengan seperti apa green building dan juga net zero healthy yang hari ini kita bahas bersama begitu. Nah untuk Pak Daud tentunya semakin tahun ini kan iklim atau cuaca akan semakin berubah. Nah tantangan dari green building ataupun juga net zero healthy ini seperti apa sih Pak gambarannya, tantangannya? Ya kita kalau sudah dengan World Green Building Council itu sudah menetapkan di titik 2060 itu sudah net zero. Net gitu zero, ya. Kita berjuang dari nearly menjadi net zero. Net zero berarti ya benar-benar zero karbon gitu ya. Nah ini di sini makanya kita terus tarik mundur. Dari 2050 itu kita tarik mundur, kita bikin strategi, terus nantinya menjadi potongan-potongan taktik bagaimana untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan menjadi suatu implementasi yang benar-benar real gitu loh Bu. Ya ini contohnya sampah, bagaimana menurunkan energi ya, termasuk nanti solar photovoltaik sebagai salah satu kuncinya. Dan juga ayo kita mau berlomba-lomba yang di perusahaan yang bekerja, perusahaannya menerapkan bahwa seminggu sekali paling tidak karyawannya dan juga puncak direktornya ke kantor naik sepeda. Untuk mengurangi goes ya Pak ya. Apakah Bu Indri naik sepeda? Wah nanti ke kantor naik sepeda ini rambut berantakan gitu ya Pak ya. Tapi lebih sehat ya, lebih sehat, berkeringat juga. Lalu kemudian bagaimana Pak? Nah ini kalau Bu Indri sudah mengatakan berkeringat. Nah ini perusahaan nantinya juga harus menyediakan shower room pasti itu. Harus ya Pak shower room. Jadi supaya ya tetap bugar, tetap cantik begitu ya Bu. Nggak boleh dong di kantor nanti berantakan gitu kan, nggak boleh gitu ya. Oke.
Itu Bu. Oke, menarik sekali ya. Ini sepertinya memang kalau untuk bersepeda ini agak sepertinya sudah sedikit meningkat nih Pak, ke kantor naik sepeda. Lalu juga mungkin komunitas-komunitas sepeda ini juga makin banyak. Ini diharapkan tadi juga seperti yang sudah disampaikan Pak Daud bahwa memang sudah dipetakan ya Pak ya, apa yang menjadi tantangan nanti di tahun sampai dengan tahun 2050 atau juga 2060, tapi solusinya juga sudah dipetakan begitu ya Pak ya. Semoga nanti apa yang menjadi harapan di tahun 2050 ataupun 2060 ini dapat tercapai lagi. Tidak nearly tapi juga zero begitu ya Pak ya, net zero. Oke, Pak Daud, untuk harapannya ini seperti apa, dan juga mungkin himbauan-himbauan yang ingin disampaikan terlebih untuk pemirsa Setia Obrolan Pagi apa ini Pak? Monggo silahkan. Ya, jadi ini ada istilahnya banyak pertanyaan ini yang nantinya bisa menjadi pemicu triggernya. Jadi ada kata-kata atau kalimat semacam begini. Is net zero equal to zero energy bill? Jadi apakah net zero itu sama dengan tagihan energinya nol atau tagihan listriknya nol, gitu ya, nggak usah bayar gitu istilahnya. Ya, gratis gitu ya, lah ya, nggak ada jawabannya singkat, tidak. Jadi net zero ini dikatakan adalah bahwa building ini atau rumah ini mengambil atau meminta energi yang dari ini ya, renewable energy atau solar panel, begitu ya. Adanya ini akan berkurang begitu ya, supply-nya. Bahkan nantinya bisa sampai bisa dibuat semacam hybrid begitu ya, dengan jaringan PLN dan jaringan DC. Nah, ini dengan pengurangan-pengurangan ini nantinya dari green building kan ada ukuran-ukurannya nantinya. Ini nantinya silakan, kalau saya harus menjelaskan zeronya itu zero seberapa, wah ini panjang, bisa 1 semester gitu ya. Cukup lama. Tapi paling tidak itu dalam setahun itu kan ada termnya, karbon emisinya yang diperbolehkan itu berapa. Begitu. Nah, ini sudah akan masuk nanti kriteria-kriteria ini. Nah, makanya ini kita harus berlomba-lomba memakai paling tidak bahan materialnya belinya itu lokalan gitu ya. Jangan beli umpamanya di Singapura yang apalagi luar negeri gitu ya, jauh gitu ya. Kan membawa transportasi ada unsur karbonnya juga gitu. Gitu Bu. Baik Pak Daud, terima kasih banyak untuk waktu dan juga untuk ilmunya. Semoga yang disampaikan oleh Pak Daud ini dapat diterima baik oleh pemirsa Setia Obrolan Pagi dan juga diterapkan begitu ya. Pak Daud, terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bu. Baik, pemirsa, terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan Obrolan Pagi, dan terus saksikan Obrolan Pagi di hari Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV. Akhir kata, saya Irin Ranggut pamit undur diri dan jangan lengah karena pandemi masih ada di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa.